kami datang ke Belanda itu tentunya tujuannya positif. Kita mengantar yang pulang gitu ya. Nah, ternyata tidak jauh dari situ ada bekas gedung pengadilan. Di mana dulu orang-orang yang dibawa ke situ, yang menentang, yang membangkang, bahkan budak-budak itu, kan Hoorn itu salah satu kota pelabuhan VOC, salah satu dari beberapa yang ada di Belanda. Itu diadili, setelah diadili mereka dieksekusi. Nah, yang waktu itu, waktu syuting film dokumenter itu, kita disuruh merasakan energinya, kemudian kita mendengar suara apa, ternyata lokasinya itu baunya anyir, Mas. Karena banyak orang yang dibantai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Untuk kita semua, serius sendirian? Om Hao kan di Belanda, kocak. Nggak apa-apa lah kita bahas ini apa kayak gitu. Gimana? Si Obsan kan biasanya berdua, nggak sendirian. Ini biasanya kalau nggak berdua sama Om Hao ada bintang tamu. Ya coba di ini diapain gitu biar Om bisa kesini gitu. Coba ya di ini dipakai ilmu apa gitu coba ya kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Om Hao datang. Nah, kan? Ini di mana? Sakti juga ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah deg-degan aku. Kok jadi gerah ya sini? Alhamdulillah teman-teman bisa juga Om Hao kepanggil langsung dari Belanda ya. Iya. Enak Om? Dibilang enak ya enak, dibilang nggak enak ya nggak enak. Ada ya nano-nano lah, Mas. Lewat mana tadi? Lewat ini portal antar dimensi kan. Visanya kepake lah ya. Pakai bisa beneran ini. Langsung kan vertikal. Oh iya. Langsung fluk ini. Dari Amsterdam berarti langsung ya? Langsung ke Jogja. Masya Allah. Nah teman-teman, ini Om Hao kemarin itu habis dari Belanda ya Om ya. Apa sih Om sebenarnya motivasi dan kayak kita kan dari awal aku masuk ya? Iya. Dari awal masuk tuh dan sebelumnya bahkan itu Om Hao tuh selalu ngomongin Belanda. Ntar kita ke Belanda ya, 3 juta subscriber kita ke Belanda ya. Iya, sebentar saya potong maaf. Oh iya. 3 juta. Sebelum 3 juta, Iya. saya mewakili KTJ sudah ke Belanda. Iya. Saya tagih sekarang 3 jutanya mana. Nah, udah duluan ke Belanda teman-teman wakili tim KTJ ya Om ya. Iya. Gimana Om rasanya Iya. di sana dan motivasinya sebenarnya apa sih Om Hopin ke Belanda terus tuh? Iya, ini tentunya saya ke sana tidak atas nama saya sendiri. Tentunya dengan membawa nama teman-teman tim KTJ. Alhamdulillah. Obsan juga ya. Dan ini menjadi impian saya hampir 12 tahun yang lalu, Mas. Ya Allah. Sebelum tergabung di tim KTJ ini gitu. Jadi memang awalnya kan saya dulu ngurusi bangunan-bangunan tua, peninggalan kolonial Belanda. Dan juga dari awal itu sampai sama KTJ dan mungkin Mas Ami juga mungkin inget-inget ya. Kalau kita main ke makam Belanda saya selalu ngambil apa tanah. Terakhir mungkin yang Mas Ami ingat itu waktu ke pabrik gula di Klaten 2 kali itu saya ngambil itu. Ini sebenarnya singkat ya, misinya adalah mengantarkan mereka yang pulang. Tapi versi Belanda. Karena di 2019 ada misi serupa, mengantarkan mereka yang pulang versi Jepang. Jadi sebenarnya saya sudah komplit. Alhamdulillah. Tagihan ke saya sudah los sekarang, udah membawa dua-duanya ini. Nah, sebenarnya motivasinya tentunya menghubungkan antara Indonesia Belanda, baik secara budaya, hubungan ini ya, bilateral ya, dan juga hubungan secara spiritual. Itu. Dan ini juga langkah awal pertama. Saya ke sana sebenarnya juga dalam rangkaian untuk survei. Jika nanti tim KTJ datang ke sana, berangkat ke sana. Jadi sebenarnya kita punya partner ya teman dari Bin Film dari Belanda atas nama Mbak Eva Van Plet ya, orang Belanda totok asli yang sangat tertarik dengan aktivitas tim KTJ dan menelusuri saya, Om Hao dan juga keluarga saya. Sehingga mendapatkan berkesempatan undangan untuk ke negeri Belanda. Nah, tentunya sambil menyelam minum susu, Mas. Siap. Sembari ke sana saya mencari informasi. Termasuk lokasi mana yang pas untuk kita datangi nanti, kemudian fixernya orang-orang sana baik Belanda asli atau orang Indonesia yang sudah lama di sana. Jadi ketika kita di sana nanti sudah siap
kita mau kemana, izinnya bagaimana, berapa hari dihitungkan gitu. Jadi nggak blank. Ini akan menjawab teman-teman yang selama ini nagih, kapan ke Belanda, nggak mudah ke sana. Gitu. Apa Om yang perlu dipersiapkan ketika berangkat? Tentunya mental. Tuh, karena kita sudah punya pengalaman di Thailand itu kan masih TK ya kata ya. Kita langsung masuk ke level universitas nih, langsung melejit nih kalau nanti kita ke Belanda. Tentunya nanti juga kesiapan fisik, kita harus tahu musimnya apa, karena waktu saya di sana di musim semi ya, itu suhunya bervariasi Mas, di antara 8 sampai 14 derajat, bahkan 4 kemarin hampir mendekati. Di beberapa titik itu sempat 6, malam itu sempat 6 derajat, 8, rata-rata di 10-14, 10-14 itu paling hangat ya 20 itu. Itu masih musim semi ya, kalau dingin bisa minus. Buat orang yang nggak bisa dingin, PR juga ya Om? Ya PR juga ya, gitu ya, plus minus sih. Kalau untuk suhu saya kerasan di sana, tapi untuk situasi saya masih cinta Indonesia. Itu masih enak di sini. Oh, masih enak di sini ya. Harganya yang jangan tanya, sekarang euro 19.000 ya. Makanan itu, etika orang, budaya dan macam-macam. Alhamdulillah saya lahir, besar dan tinggal di negara yang menjunjung tata krama tinggi. Sopan santunnya luar biasa di sini. Jadi tahulah ininya, siklusnya seperti apa. Sebagai orang Asia tahu kalau di Eropa itu seperti apa ternyata. Gitu sih Mas. Gitu. Berarti ini Om ya, mungkin kita sebutnya dengan shock culture. Iya. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama dari itu aja kali ya. Ketika datang ke sana, itu yang bikin Om Hao paling kaget sebenarnya dengan Belanda dari manusianya ya, dan energinya itu seperti apa? Kalau tentang itu masih umum-umum Mas Ame sebenarnya. Ya, tahunya kita warga Barat ya. Maaf, maksudnya dengan budaya Barat lah gitu. Kalau maaf ya, kalau suara azan memang nggak ada. Tapi kebetulan tempat yang kita tempati kayak apartemen gitu, saya sama istri sama tante Hao itu yang punya itu Muslim kalau nggak salah, karena disediakan sajadah, ada sarung, ada ini gitu kebetulan. Sholat ibadah lah ya. Ada, cuman kita ya pakai jamnya itu jam Indonesia saja, kan nggak tahu ya. Tetap jam 4, jam 12 itulah. Terus di sana itu karena ini musim semi ya, terbenamnya matahari itu di atas jam 9 malam. Di atas jam 9 malam? Terus baru terbit itu jam setengah 6, jam 5 pagi. Sampai sama tapi ya, terbenamnya ya? Terbitnya. Kalau terbenamnya agak dan ini kan mendekati musim panas itu setiap hari nambah berapa menit sampai nanti puncaknya di musim panas itu baru jam setengah 12 itu terbenam, jam 4 pagi itu baru terbit. Jadi bisa dibayangkan kalau puasa pas musim panas. PR panjang banget. Jadi saya sempat pertama ngucap selamat siang gitu ya, mereka bilangnya selamat malam. Oh iya, saya lupa ini jam 8 dan setoran beneran gitu. Itu shock juga tuh ya. Itu. Shock ya. Jadi kayak khuyamida menir gitu. Beliaunya bilang khuyamida terus selamat malam. Oh iya, ini itu malam ya begitu. Jadi makan malam kita itu masih terang benderang Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, minum di sana air keran. Tapi air kerannya higienis sih. Dan saya sempat meyakinkan tante sampai berhari-hari sampai mau minum karena masih rasanya beda nggak sih? Rasanya kan? seger, kayak air mineral. Jadi ngambil di keran langsung. Dan waktu kita ke kayak supermarket gitu sama orang Belanda asli, kita mau beli air mineral, dia bilang nggak usah, ngambil di keran aja, nggak usah beli air kemasan. Soalnya waktu kita ke Thailand ya, beberapa kali berhenti itu aku nyobain, emang kan aus banget Om ya perjalanan kan. Beda, itu Mas. kayak, waduh kok rasanya beda. Di Jepang juga sama, sebelumnya saya ke Jepang kan itu sama sebenarnya, airnya sama, suhunya sama. Terus tentunya makanan. Makanan secocok-cocoknya lidah itu kemarin nggak cocok Mas, karena nggak ada rasa hambar, nggak ada asin, nggak ada MSG, nggak ada micin. Sampai saya ngomong besok, Pak, nanti teman-teman KTJ kalau ke sini bawa moto terasi aja lah, masak. Akhirnya saya putuskan sama istri, karena kita hindarin varkenvlees atau apok. Itu kita hindarin, hati-hati. Ya jangan terus mazhab
susahnya makan pengalaman dari sebelumnya gitu. Kita akhirnya belanja. Kita akhirnya belanja itu sekali belanja hampir habis 100 sekian euro atau kalau dikurskan sekarang hampir 2 juta. Belanja buat masak Om? Jadi beli kayak daun bawang, beras ada, terus beli bumbu-bumbu instan, tapi rasanya itu kuat banget Mas, spicy atau rempah. Bahkan ketika disimpan di laci itu masih bau gitu. Oh, mungkin itu sisa-sisa bekas dari zaman penjajahan gak sih Om? Iya, mungkin begitu karena orang Belanda itu suka rempah, satu lagi suka manis. Nah, ini saya bawa satu oleh selain keju. Kemarin saya sempat mau bawa keju tapi mikir-mikir tadi bawa sini leleh Mas kejunya, nggak kuat itu. Ini ada strop buat teman-teman, ini strop. Alhamdulillah. Strop kuken. Ini enak ini Mas. Nah, berat ya Om ya? Berat. Nah, Pincip. saya kemarin bawa banyak tapi kan nggak bagi-bagi, termasuk tak simpen buat teman-teman. Kalian dibukanya. Terus peralatannya masak itu baja berat-berat Mas, tebel-tebel. Nah, gas di sana itu bebas ngambil, jadi gasnya itu nggak kayak di sini gitu. Jadi gasnya itu memang dari alam, pakai pipa-pipa langsung ke rumah. Langsung ke rumah-rumah gitu ya. Nah, di tempat saya yang saya tempati di apartemen di Amsterdam itu lokasinya strategis banget, tidak jauh dari Amsterdam Central stasiun. Terus kanal-kanal, banyak kanal di sana. Rumah yang saya tempati itu tahun 1890-an. Wow. Dan itu agak begini. Iya. Jadi saya ngomong, dan nanti kalau ngomong sama istri itu debat terus. Kita ngomong hari terakhir aja baru cerita yang ada di sini. Jangan sekarang kalian bisa tidur, saya bilang gitu. Jadi itu rumah 1890. Tapi enak, jadi dua sisi Mas. Dia ada dua sisi gitu ngadepnya, gitu ada dua sisi. Terus banyak sepeda di sana, banyak sepeda. Kita kemana-mana jalan kaki. Nggak direkomendasikan, maaf ya ini nggak terus nggak naik taksi, mahal banget. Mahal, tahu kita orang asing, orang Asia di keplak harga, kita nawar, saya gitu. Waktu itu saya malas switch out, jangan pakai bahasa, saya fokus ke Belanda, istri fokus ke Inggris. Kemudian bahasa Inggris istri kan bagus, udah kalau ada bahasa Inggris tanggepin, saya bilang gitu. Jadi saya nggak bisa fokus Mas, ngatain saya apa gitu, karena ada kata saya memukulin kamu. Yang kita takutkan itu kalau paspor dirobek waktu itu. Jadi dibawa kebut-kebutan. Jadi kan kita mungkin kulturnya sini ya namanya kita kan hanya ini cuman jaraknya itu berapa ratus meter Mas, 200 nggak sampai ini ya, karena kan saya kasihan istri gitu kalau jalan-jalan kasihan. Terus kita cek di mana di Google Map kok kita kalau jalan tuh 3 jam karena harus keluar dari areal itu. Akhirnya udah parah ini. Tapi kok mintanya hampir kalau dikurskan tuh hampir 750.000. Berapa ratus meter doang? Hari pertama itu kita dari stasiun ke apartemen itu 25 euro, mungkin ya hampir berapa itu? 600.000. Baru kita tahu sebenarnya stasiun cuma situ, saya bilang gitu. Jadi kita jalan kaki, kalau dari stasiun pulang itu jalan kaki. Yang hari terakhir dari bandara ke hotel, kita nginep di hari terakhir itu sekitar berapa kilo itu kalau dihitung karena melingkar Mas. Kalau jalan sebenarnya lebih lurus tapi kita nggak boleh lewat zona itu gitu. Itu 35-an ya, itu hampir berapa tuh? Hampir 750 lah kalau sekarang kursnya sekarang. Hampir gitu, kita tawar nggak boleh, nggak mau gini-gini. Kamu bisa bahasa Belanda masa nggak ini? Nggak boleh, ya tanya itu nggak boleh. Maksudnya jadi nggak kayak enggak sama kayak orang Sunda ketemu orang Sunda. Enggak, gitu ya, itu kan mukanya Asia Mas. Tapi bisa bahasa. Enggak pengaruh. Kalau kita mungkin ada bule ke sini bisa bahasa Jawa, kita ramah karena itu kulturnya kita. Sana nggak bisa. Cuman saya merasa ramah sekali karena ngomong pakai bahasa Belanda itu di imigrasi masuk pas di Sipol. Jadi ngobrol sama orang imigrasi kan udah tanya banyak Mas. Gitu saya pakai bahasa Belanda, orangnya seneng. Pas pulang ini juga paspornya itu kan kita megang paspor hijau, walaupun itu e-paspor, kita dipinggirin. Awalnya karena penerbangan kita mau turun transit di Kuala Lumpur, kita disangka orang Malaysia, tapi saat kita keluarkan paspornya kok hijau, kita dipinggirin. Dan itu maaf kata ya, saya nggak ngomong ini ya
ikut realitanya aja lah ya. Oh, ikut ini aja. Baru di situ ditanyain, saya coba jawab pakai bahasa Belanda, dia nggak mau, tetap harus pakai bahasa Inggris. Ditanya ini ngapain aja, ya umum tapi nanyanya itu bentak Mas, di imigrasi pulang itu, karena pegang paspor hijau. Padahal e-paspor. Ini bahkan saya ketika ke Singapura, ke Jepang saya nggak pernah gitu, stempel udah, mungkin sama-sama Asia ya. Tapi di Belanda ada diskriminatif sih. Bahkan ketika ngurus visa awal dulu itu gitu, mungkin ya tahu Indonesia itu sih paling ya hati-hati, banyak kejahatan juga. Oh, crime-nya tinggi ya. Itu juga ya ada jenis tertentu saya nggak sebut itu apa ya, ya paling kalau di luar negeri banyak jalan kaki biasa sih. Terus apa, suhu dingin tuh menurut saya biasa, Mas-an itu, makanan itu. Ternyata parah banget ya teman-teman di Belanda itu. Maksudnya nggak sesuai ekspektasi apa yang kita lihat di YouTube mungkin, atau yang food traveler dan lain. Nah, ngomongin tentang makanan nih Om, food traveler tadi Om juga kan tadi menjelaskan nyobain makanan ini kurang cocok, ini kurang cocok. Sebenarnya kan Indonesia kan dijajah sama Belanda kan cukup lama Om ya. Banyak juga rempah-rempah dari Indonesia kan dibawa ke sana. Nah, itu ada nggak sih Om makanan yang mungkin sama bentuknya, terus rasanya tapi beda, atau seperti apa yang Om Hao cobain di sana? Itu bagaimana Om? Kalau makanan kan gini, orang Belanda sendiri sama orang Indo Belanda, karena saya ada kenalan orang Indo Belanda, maksudnya misal kayak bapaknya Belanda, ibunya Indonesia, ada yang orang Indonesia asli yang membantu kita waktu itu untuk translate, untuk perizinan, orang Indonesia yang sudah lama di sana. Termasuk saya ketemu beberapa Javanika Belanda. Javanika Belanda, halo Javanika Belanda. Beneran, yang nonton KTJ di sana. Ketemu beberapa kali orang Indonesia, salah satunya orang Malang waktu itu. Jualan ini es krim, jualan itu di sana banyak Mas, buka restoran-restoran tuh. Nah, justru kita nggak direkomendasikan kalau makan makanan Indonesia yang di Belanda. Misalkan kayak bakso, di sini tuh kan oily ya, berlemak ya. Sana nggak ada lemaknya, terus nggak berasa. Soto ayam apa gitu, dan harganya fantastis. 200-300 ribu. Wow. Gitu. Terus akhirnya saya sama Tante Hao sama istri memutuskan untuk masak sendiri tadi. Nah, ketika kita masak sendiri itu kita ya seneng Mas, ketemu kayak kita ke supermarket itu kita nemu kayak bumbu-bumbu Indonesia, gado-gado, bumbu bakmi, mie goreng, bumbu nasi goreng, terus sambal kemasan. Iya, sambal kemasan. Oh, saya kan borong ya sekarang sambal ya. Pikirlah di sini itu kan spicy, gitu. Manisnya itu terasinya beda. Waktu kita makan, kita cicipin, itu sambal tuh rasanya kayak makan dondong. Kecut banget. Petis gitu ya. Kecut banget sambalnya. Jadi masakannya itu khas, rasanya itu kecut. Sering banget nemuin makanan kecut, tapi nggak kayak di Thailand. Jadi kecut banget itu. Terus aroma rempahnya tuh strong, saya nggak tahu itu aroma rempah apa gitu ya, jinten atau apa gitu. Jadi kayak kita makan jamu ya. Terus kebanyakan mau nggak mau, kalau nggak mau masak ya makan roti. Yang paling aman itu makan roti ya. Akhirnya kita masak, ngeliwat sendiri, ngeliwat itu menanak nasi sendiri. Terus kita ya masakan Indonesia, termasuk masakan Padang. Saya bikin rendang waktu itu, beli bumbu yang siap saji. Tapi ya dengan rasa santan. Dan untuk pencinta ini MSG atau micin nggak disarankan, karena kembur ini lidah orang Indonesia kalau nggak kena micin di sana itu nggak ada gaji, kayak nggak makan ya, nggak ada gaji lemak. Maksudnya kita ke supermarket itu dagingnya memang premium semua Mas, sayurnya organik, semuanya premium. Tapi kayak nyari iso, babat nggak ada. Kita mau masak, kita mau cari lemak itu ya nggak ada di sana itu. Ya, itu plusnya. Jadi makanannya sehat okay. Ya. Kayak rempah, nggak ada MSG gitu. Tapi untuk beberapa kue, untuk beberapa snack manis banget. Manisnya itu getir gitu, sampai ini coba manis banget itu. Ini, cobain ya. Manis.
Termasuk kita bingung juga orang beberapa minumnya ini soda. Ya kalau minum alkohol tuh memang budaya ya. Tapi soda. Nah di hari terakhir kita dijamu yang agak cocok dengan kita itu menu-menu Suriname waktu itu. Termasuk oleh keluarganya Mbak Eva kita dijamu makan juga. Itu makanannya ada rasa-rasa Indonesia. Gitu. Walaupun kita makan kentang, roti itu tapi enak karena masakan rumahan. Dan saya ke sana ketemu buntil. Buntil apa? Buntil tuh kayak tuh loh Mas, di dalamnya ada daun-daun apa, ada kelapa, kayak pepes dibungkus daun apa? Kalau di sini kan daun lumbu. Lumbu tuh daun lompong. Ini apa? Keladi itu loh. Nah, kalau di sana pakai daun pakai daun anggur. Dimasakin Mbak Eva. Jadi godong anggur tuh daun anggur, dalamnya dikasih nasi, dikasih kecil tapi berlapis-lapis. Itu enak banget itu, saya suka buntilnya. Ya hampir sama selain ada kroket. Kelapa juga isinya? Isinya nasi sama apa gitu, tapi agak kecuting enak gitu. Ada rasa wennya dong. Katanya ini ada yang kita makan apa ya waktu itu lupa ya, es krim atau apa. Dia kalau itu pakai wen tuh enak fermentasi, tapi tahu karena kita muslim jadi nggak dijamu yang berbau babi sama wen tuh enggak. Alkohol lah seperti alkohol itu. Ya untuk bahan masak itu. Jadi justru makan masakan asli orang Belanda itu cocok bagi kita. Karena ada sambelnya juga mereka tahu. Jadi masakin sama Mbak Eva dan keluarganya kita dijamu makan malam tuh enak gitu. Agak cocok gitu. Waktu itu enak. Enggak random seperti yang di pinggir-pinggir jalan, enggak. Di resto gitu Street ya. foodnya aneh sih Mas. Anehnya gimana Om? Ya misal apa itu tadi rasanya tentunya ya roti-roti tentu kalau setiap hari kita aneh Mas itu makan ya nggak terbiasa karena kita nasi terus rempahnya yang strong, kita takut kalau ada campuran-campuran tertentu gitu. Jadi Om lebih prefer masak sendiri lah ya, masak rumahan lah dibanding jajan-jajan di luar. Iya, gitu, mending masak di rumah Mas, lebih hemat, kita bisa tahu menunya apa gitu dan kenyang. Karena kalau makan roti nggak kenyang. Nggak kenyang, bukan mahal, makan ya. nggak kenyang ya. Nah Om, ngomong-ngomong tentang rumah nih ya, bangunan-bangunan di sana itu seperti apa yang kita temuin di sini nggak sih? Kan sering ngomong itu bangunan Belanda gitu. Nah bangunan-bangunan di sana seperti apa? Sama, jadi sama seperti kalau kita lihat, kita ambil contoh di Semarang ya, yang membedakan hanya di sana terawat dan masih ditempati. Jadi jarang sekali saya lihat yang terbengkalai. Bahkan rumah atau apartemen yang kita tempati itu dari tahun 1890 itu kayu semuanya masih ori, masih asli. Oh, belum ada ganti. Iya, dan bahkan kalau rumah-rumah di sana itu kan kecil-kecil ya Mas ya. Rumahnya itu kecil memanjang, dia ke atas karena lahan itu sangat mahal. Kemudian harga satu lantai itu bisa mencapai 2-3 M. Satu lantai. Dan itu ada 5 lantai misalkan. Saya kemudian dapat yang paling atas, lantai 4 dan lantai 5. Itu bisa kalau kita hitung bisa satu bangunan pemanjang begini, tinggi itu vertikal itu hampir 10 miliar. Dan diisi oleh berapa keluarga Om situ? Tergantung nanti yang nempati berapa. Jadi mereka sangat bisa memanfaatkan ruang-ruang ini sisa, gitu. Jadi ruang-ruang sisa itu dimanfaatkan, gitu. Dan bangunannya masih terawat semua dan tempat yang kita tinggali karena Amsterdam itu kan lokasi tempat wisatawan. Jadi bangunannya cantik semua Mas, bagus semua, masih terawat semua. Kemudian terpisah kanal-kanal. Kanal-kanal ini masih dilalui kapal, gitu. Terus banyak sepeda. Sedikit polusi, tetapi yang disayangkan, maaf ya saya nggak tahu ini mungkin budaya atau apa, banyak vandalisme dan puntung rokok di mana-mana. Itu. Tapi kalau lihat bangunannya super luar biasa. Dan saya juga mengunjungi kota-kota yang lain serupa Mas. Kota-kota nggak hanya kita memang tinggal di Amsterdam, tetapi kita juga ke kota-kota lain. Itu bangunannya benar-benar masih terjaga, masih rapi. Bahkan tahun 1600 sampai 500 masih ada bangunan-bangunan itu. Jadi ini Om ya, maksudnya bangunan-bangunannya sama ya? Maksudnya dengan bangunan Belanda yang ada di Indonesia, cuma di sana lebih terawat. Lebih terawat. Kemudian mungkin yang membedakan di sistem ini ya, mungkin kalau saya melihat dari desain arsitekturnya itu saya amati dari dua. Pertama dari atap, kemudian juga dari jendela atau pintu elemen bukaan.
Kalau di sini atap kita lihat kan pelana kuda itu 45 derajat Mas. Kalau di sana hampir 60, termasuk di pedesaan. Kenapa? Karena ketika nanti terjadi musim salju itu biar tidak tertahan, jadi cepat gugur. Kalau di sini kan air ya. Kemudian juga jendela dan pintu. Jadi kalau di sana yang menggunakan kerpek yang begini itu nggak ada, hampir jarang. Jadi jendela biasa, karena membedakan dengan iklim tropis dan kalau untuk ini lebih gedean Indonesia sih jendelanya. Arsitektur Indis, kalau sana kan asli. Kalau mungkin Mas Sami kan lihat misal di kota-kota Amsterdam kayak bangunan yang salah satu toko roti terkenal, ya kayak gitu-gitu tuh banyak. Kayak di mana? Malioboro 1 tuh bangunan yang paling pojok pinggir rel tuh. Nah, gebel-gebelnya atap-atap tuh banyak di sana. Justru saya nggak kaget gitu karena sering melihat itu ketika di Kota Lama misal gitu. Tapi Kota Lama di sana masih terawat. Tidak ada kesan horor, tidak ada kesan angker, cantik banget dan masih ditempati, jadi tidak terbengkalai. Mungkin saya nggak tahu yang terbengkalai mana ya, tapi hampir semua bahkan kolom jembatan itu nggak kumuh Mas, tapi didesain untuk tempat-tempat tertentu, gitu. Ya, jadi kayak kafe mungkin atau kayak kafe, tempat nge-gym, tempat toko bunga, supermarket, gitu. Berarti yang membedakan ini ya bangunan di sana itu terawat, jadi tidak ada kesan angker. Sedangkan di sini biasanya kan langsung rumah Belanda pasti ada noninya, ada ininya, ada itunya. Nah kalau untuk energinya sendiri Om, itu apa yang Om rasain? Apakah sama ketika melihat bangunan di Indonesia ini? Iya, kalau energi ini tentunya di sana lebih rapi, lebih tertata, nggak brutal lah menurut saya. Saya nggak tahu di titik tertentu ya, tapi mereka lebih rapi, lebih bisa terorganisir mungkin gitu ya, nggak liar. Tapi kalau ngomong tentang entitas banyak banget. Termasuk kita ke sana itu karena membawa tanah makam Belanda, tempat-tempat pembantaian berkaitan dengan Belanda. Lantai bawah yang kita tempati kalau malam ramai. Dan tanah itu saya taruh di pinggir jendela. Ada bunga narsis di situ, namanya bunga narsis. Jadi bunga kuning. Dia akan tumbuh duluan, katanya orang Belanda gitu sebut bunga narsis. Terus ada surat Yasin, karena kita Yasini di sana. Nah itu memang banyak banget entitas di situ, tetapi entitas asli yang ada di situ hanya membiarkan saja, tidak mengganggu kita, tidak terlalu mencari-cari kayak narsis itu tadi, nggak ada. Tapi memang tempat kita bangunan lama, sebelah-sebelahnya juga tetangganya tetangga lama gitu, bangunan-bangunan kuno. Entitas menyerupai kuntilanak ada di sana, terbang gitu antara pohon ke pohon. Putih juga Om? Putih juga. Ada yang mukanya kelihatan, ada yang enggak gitu. Terus entitas-entitas masa lalu, masa lampau, kebetulan yang kita bawa. Kalau tanah ini enggak kita hitung, tapi yang asli sana. Siapa yang menempati lokasi-lokasi itu dulu gitu. Terus waktu Perang Dunia itu juga banyak juga entitas-entitas di situ, termasuk yang di sungai, di kanal. Bahkan ada satu tempat yang kita duga lantai atasnya nggak ditempati, ada genderuwo juga. Genderuwo? Ada, beneran. Termasuk kamar kita pertama itu waktu kita bunga itu apek Mas. Kita buka itu apek, bukan apek bangunan yang lama ditempati. Ada genderuwo di situ. Tinggal di situ? Menyerupai genderuwo. Saya bilang di Belanda ada juga ternyata. Apa bawaan Om? Enggak asli. Ada. Asli sana? Iya. Genderuwo bule? Kalau bule enggak, ya sama hitam kayak King Kong gitu. Gede gitu. Oh berarti bukan wujud manusia? Bukan, wujud memang asli. Ternyata di Belanda ada genderuwo. Literally genderuwo gitu, sama persis ya? Sama persis. Bahasanya? Nggak ngomong. karena saya malas notice gitu. Ya, mungkin pakai bahasa Belanda. Bosan juga kali lah, genderuwo lagi gitu ya? Ada, tapi kayak pocong nggak ada. Oh, alhamdulillah. Tetapi mungkin entitas-entitas rapi-rapi gitu Mas, pakai jas. Humanoid, dia lebih kayak manusia-manusia. Pakai jas, pakai baju nyepruk-nyepruk tuh loh, kalau kayak noni itu loh, itu ada gitu. Yang pakai kayak serdadu perang, mungkin kayak Nazi itu ada. Gitu. Tapi yang kita agak ini ya, waktu kita kan sebelah itu ada pohon besar ya, ada kayak sosok kuntilanak noni gitu kita sebutnya. Kuntilanak noni. Terus genderuwo ada Mas, di bangunan kita tempat itu ada. Itu mungkin dari sebelahnya nggak nakut-nakuti, kita nggak sebut lokasi di mana ya, tapi itu ada gitu di lantai atas. Kadang kayak ada orang jalan gini kalau malam, kita itu kan lantainya kayu, itu ada. Lebih horor nek gitu ya. Dan tempat yang kita tempat itu kayak
kayak film mungkin film-film Friday the 13 gitu. Model-model Annabelle rumahnya mungkin Annabelle, kayak gitu. model-model rumah gitu kita tinggal di loteng gitu sih Mas. Kayak model rumah-rumah Amerika gitu modelnya. Kita Dan itu maksudnya di sana berarti suasananya lebih ke ini Om ya, lebih ke tenang mungkin ya. Makanya Om lebih gampang notice gitu kalau mereka itu lagi rame di situ. lagi rame. Kemudian juga nggak terlalu yang ngeganggu, nggak banget. Maksudnya mereka punya dunia sendiri, kita punya dunia sendiri. Dan mungkin ya kalau yang berkaitan dengan sekte-sekte tertentu itu ada, tetapi saya tidak terlalu masuk untuk ke situ. Tetap ada. Bahkan di sana ada kayak barang-barang yang sudah nggak kepakai taruh depan rumah dan itu gratis. Siapapun boleh ngambil. Ada kok kayak buletin-buletin satanik gitu, kemudian kaset CD gitu ada ditaruh gitu. Artefak-artefak gitu mungkin ya. Tapi Om, saya nggak berani ya. bawa karena dilarang sama tante, nggak jangan dibawa gitu. Takut kalau ada mudaratnya atau Mas. Karena kita kan datang dari jauh gitu loh maksudnya, bukan orang asli situ gitu. Iya. Berarti dari segi energi nih Om ya, berarti konklusinya bahwa di sana tuh netral aja berarti ya sebenarnya ya. Iya, saya bilang netral untuk lokasi yang kita datangi. Tapi memang ada di beberapa lokasi yang mungkin itu sadis juga, ada mereka jahat juga. Nanti mungkin beberapa tempat-tempat yang kita kunjungi lah, ke museum-museum. Nah Om, sepengetahuanku ya, walaupun energinya netral ya, tapi kan kita nggak tahu nih si entitas ini mau ngapain dan kadang apalagi Om bawa tanah kuburan dari sana, itu ada nggak sih Om maksudnya gangguan ke Om Hao atau ke Tante Hao, entah secara fisik atau sekelebatan mata atau mimpi bahkan? Iya, tentunya ini yang pertama ya Mas Ame. Kami datang ke Belanda itu tentunya tujuannya positif. Kita mengantar yang pulang gitu ya. Jadi semoga diberikan kelancaran dan keberkahan pada waktu itu karena kita membawa tanah atau spiritual gitu ya. Spiritual dalam tanah itu yang itu berasal dari makam atau tempat-tempat Belanda yang ada di Indonesia itu kita bawa ke sana. Jadi kita nembung itu minta sama leluhur yang ada di sana gitu. Ya alhamdulillah lancar gitu. Yang kedua, kalau menurut saya bukan gangguan ya waktu itu ya. Jadi lebih terhadap eksistensi dan kita menganggap itu biasa saja. Karena kita tinggal di lantai atas, kemudian entitas itu ada di bawah. Entitas yang kita bawa itu banyak aktivitas ketika malam. Jadi kayak orang pesta gitu. Kangen kali Om ya. Kangen iya, dan tidak semua kita sebar itu membawa spirit. Jadi mereka sudah nginjak tanah Belanda itu udah terbang. Udah kembali, udah pulang. Nah, entitas asli yang mendiami rumah ini pun juga tidak, tapi excited juga tidak. Jadi netral. Ya cuman ada kita sebut ada gitu ya. Yang terakhir kalau yang ketiga, kalau kemudian ngomong ada mimpi apa yang kita rasakan, kita lihat, saya bilang sama Tante Ho, nanti kita terakhir aja cerita daripada nggak bisa tidur. Karena aktivitas kita capek banget Mas harian itu karena saya dan istri itu diundang mewakili KTJ juga. Keluarga Hao ke sana itu dalam rangka ada syuting film dokumenter yang mana nanti film ini akan tayang di Belanda. Gitu. Nanti mungkin kita akan kasih linknya untuk nonton ya gitu. Salah satunya yang terpilih dari Indonesia saya gitu ke sana. Jadi mungkin Tante Ho mimpi tapi saya belum tanya gitu tentang ada apa di situ. Kalau yang saya rasakan kebanyakan orang ketok-ketok kalau malam gini atau kayak langka gitu. Orang ngomong-ngomong dengan bahasa Belanda, tapi saya bilang tuh biasa aja. Gitu. Kita pikir tikus Mas, karena tikusnya lumayan brutal. Besar-besar di sana itu banyak tikus. Tikus beneran tikus? Beneran, tikus beneran. Kalau karena yang punya rumah bilang, yang punya apartemen bilang, nanti kalau malam semua makanan harus masuk kulkas atau ditaruh dalam lemari, karena tikusnya sini banyak. Kita pernah lupa naruh mangga tuh krokot itu maksudnya krowak digigitin, itu pernah kita. Jadi menurut saya antara tikus ataupun ini entitas nyamur. Karena udah malam udahlah kita tidur gitu. Gitu dan kalau di sini kan dia ada pendingin, di sana ada penghangat Mas, balikannya itu. Gitu. Jadi nggak ada AC tapi penghangat. Jadi ya kita nyalain hangatnya ini aja, terus lampu kita nyalain di beberapa titik gitu. Kita menghormati satu tempat yang memang nggak boleh dinyalain atau nggak perlu dinyalain dan
yang unik dan kita agak kaget itu tangga. Jadi tangga di sana itu memang sangat-sangat vertikal gini. Jadi dibikin hampir 60 derajat itu muter. Dan ya kalau kita ceritakan ya unik sih gitu, kita hati-hati aja gitu Mas itu. Jadi alhamdulillah Om ya, sebenarnya gangguan-gangguan mah untuk di tempat tinggal kan nggak ada berarti Om ya. Aman, lah, nggak ada masalah. Masih bersifat netral gitu. Justru malah bisa kita simpulkan rumah itu nyaman. Nyaman. Gitu. Udah kayak orang Belanda kita. Alhamdulillah. Gitu terus. Om. Iya. Nih, itu ini kita belum selesai nih masalah tanah nih Om. Iya. Nah tanah itu pada akhirnya dikemanain Om? Iya, jadi sesuai dengan skenario di film dokumenter itu ya. Jadi film dokumenter ini sudah lama, jadi kita kerjasama dengan teman kita, rekan kita, Mbak Eva Van Pelt dan teman-teman dari BIN Film di salah satu yang ada di Belanda, dan ini film dokumenter nirlaba Mas. Jadi tidak ada keuntungan di situ, jadi hanya sharing saja bagaimana perjalanannya Indonesia Belanda itu seperti apa, ada hubungan seperti apa itu. Nah salah satu yang menarik kemudian menghubungi saya dan tim KTJ pada waktu itu, jadi kita sudah sejak tahun 2022 sebenarnya proyek ini. Karena ada misi saya untuk mengantarkan tanah kembali pulang, berkaca dari waktu saya ke Jepang 2019 gitu, dan alhamdulillah dua-duanya mendapatkan apresiasi positif. 2019 ke Jepang juga saya punya kenalan orang Jepang asli, orang Jepang totok, tapi sudah menikah dengan orang Indonesia. Dan yang kedua dari orang Belanda asli juga gitu. Walaupun mama kata nih, bawa tanah buat apa gitu, ini dikatain halu, nanti kalau ditabur di negaranya jadi sepi. Memang kita nabur tanah kuburan juga bikin tempat usaha sepi gitu. Tapi alhamdulillah kepada orang asli sana itu diapresiasi banget gitu nabur itu. Nah akhirnya kita mengunjungi kota-kota lain nih, tinggalnya di Amsterdam. Justru waktu di Amsterdam kita nggak nabur Mas, tapi kita ada 3 kota untuk menabur, itu mewakili unsur yang ada di sana. Jadi kita ke kota Hoorn itu di Holland tapi sebelah utara, kemudian ke Friesland, mungkin kalau kenal susu itu, Friesland flag itu, kemudian yang terakhir kita ke Utrecht, itu kotanya pas di tengah. Selain itu juga saya mengunjungi Volendam dan juga Leiden, karena menurut saya paling penting itu, dan saya sangat tertarik dengan Leiden dan Utrecht karena berkaitan dengan arsip-arsip sejarah di situ gitu. Selain juga kita mengunjungi museum, tapi museum nggak banyak yang kita kunjungi. Jadi di Amsterdam kita mengunjungi museum itu Bodyworth, jadi di situ museum yang menyimpan tentang kadaver manusia yang diawetkan untuk tujuan ilmu pengetahuan atau kedokteran. Kemudian yang di Utrecht kita ke museum kereta api pasti situ, sebelum ke Leiden ke universitas itu. Nah kita memilih kota Hoorn gitu, walaupun di awalnya saya ajukan itu ke Den Haag sama ke Groningen, tapi akhirnya kita tetapkan untuk ke Hoorn karena di kota Hoorn ini salah satu kota sangat-sangat bersejarah dan berkaitan hubungannya VOC dengan Indonesia. Nah di pusat kotanya itu ada patung Jan Pieter Jonkun atau JP Koen kalau kita kenal, salah satu petinggi VOC. Nah beliau ini adalah putra asli dari kota Hoorn atau putra daerahnya, dan diabadikan di situ patungnya. Nah salah satu cerita yang unik ya, bahwa saat JP Koen waktu itu menaklukkan Jakarta, itu sempat mau dikasih nama New Hoorn, tapi ditentang oleh beberapa pejabat VOC, akhirnya dikasih nama Batavia, mengaca pada Batavs, itu salah satu leluhur suku Belanda, itu salah satu leluhur dari bangsa Belanda, Batav ya, artinya dinamakan Batavia akhirnya. Dulu mau namanya New Hoorn sebelumnya. Nah di sana itu kita menabur tanah yang pertama. Ternyata lokasinya ini pas di tengah kota, bangunan-bangunan cantik-cantik Mas, bangunan kolonial gitu. Kata warga yang ada di sana memang sering terjadi spiritual di sekitar situ yang nampak. Mereka nyebutnya kan nggak jin, hantu, itu tapi spiritual, mereka nyebutnya gitu warga Belanda itu. Nah ternyata tidak jauh dari situ ada bekas gedung pengadilan, di mana dulu orang-orang yang dibawa ke situ, yang menentang, yang membangkang, bahkan budak-budak itu,
kan Hoorn itu salah satu kota pelabuhan VOC, salah satu dari beberapa yang ada di Belanda. Itu diadili, setelah diadili mereka dieksekusi di depan, langsung di depan gedung itu. Sekarang rame, jadi banyak kafe-kafe itu. Nah, yang waktu syuting film dokumenter itu kita disuruh merasakan energinya, kemudian kita mendengar suara apa. Ternyata lokasinya itu baunya anjir, Mas, karena banyak orang yang dibantai di situ dulu. Negatif berarti energinya. Negatif. Ada juga beberapa orang-orang dari koloni Belanda yang ada di Kepulauan Indonesia atau Indonesia pada waktu itu yang dibawa ke sana. Ada beberapa dari tanah Jawa juga yang dieksekusi di situ. Dieksekusi di situ? Oh, ada yang di situ juga. Ini mungkin nanti juga salah satu destinasi buat KTJ penelusuran di situ. Jadi agak kayak kelam gitu lokasinya ya. Terus akhirnya ini kita pilih sebagai salah satu tempat untuk tabur tanah pertama karena berkaitan dengan spirit dari masa-masa VOC gitu. Jadi ketika saya mengunjungi benteng-benteng VOC yang waktu itu pas syuting Tinta Putih Company itu ada benteng Spilwijk di Serang, Surasultan, mana Mas satu lagi benteng mana kalau di Serang? Banten Lama paling. Banten Lama juga ya, ada satu saya lupa namanya, terus ke Spilwijk, ke benteng Spilwijk itu di belakang ada makam Belanda, terus ke benteng-benteng Belanda, kemudian ke Museum Taman Prasasti yang ada di Jakarta. Yang VOC kita selesaikan di situ, gitu. Kita tabur di situ, gitu. Terus di hari yang sama kita lanjut ke daerah Friesland. Itu di daerah Friesland ini kita ke ladang kentang. Jadi sawah, kita ketemu sama petani yang di sana. Petani di Belanda itu kayak Mas, itu beda. Maaf ya bukan ini ya, tapi ladangnya itu bereta-reta tuh, satu harga kentang tuh berapa dikali itu per biji, itu udah berapa juta euro tuh. Dan kualitasnya bagus itu. Kita ke situ, kita nabur juga, tetapi yang di situ Tante yang ngerasain. Jadi kok lihat banyak entitas tuh tanpa kepala di situ, di ladang itu. Jadi kita nabur tuh alhamdulillah lancar Mas, nabur tanah. Yang kedua, nah Kusut punya cerita itu ya. Diceritanya sama orang-orang situ. Kita itu memang ceritanya atau apa sering lihat di tengah ladang itu ada orang tanpa kepala. Ternyata dulu pernah ada pesawat Inggris atau mana itu jatuh pas perang dunia, terus itu ada makamnya Mas. Jadi ada kayak salib putih, ada tugu salib putih, gitu ya. tugu salib putih itu di bawah ada korban perang. Ya yang terakhir tuh kota untuk ketiga ya, buat kita nabur itu kita di Utrecht. Jadi Utrecht itu salah satu kota Belanda yang posisinya pas sentral, pas di tengah Mas. Dan di situ banyak kanal. Dan ini kita pilih karena kita tidak mungkin dalam waktu singkat itu menjelajah ke seluruh Belanda, jadi kita putuskan untuk menaburnya di tengah. Dan kita naik kapal, kita ngelilingi kanal, dan ini karena kita hari terakhir, jadi kita pakai baju oranye, serba oranye. Walaupun saya cuma pakai inisial, kalau Tantau pakai kebaya oranye gitu, kita nabur di situ. Dan ini kota penutupnya, gitu, di Utrecht. Dan saat kita ke Utrecht, kita ke Museum Kereta Api di sana. Dan ada cerita unik sih sebenarnya. Apa itu? Itu. Coba spill Iya, jadi kita di situ mengunjungi ini ya, museum. Kemudian kita juga minta izin untuk melihat arsip-arsipnya, karena selain tadi ke Leiden gitu, saya melihat arsip-arsipnya berkaitan dengan misalkan nanti kalau selesai di pendidikan sekarang itu lanjut ke program studi berikutnya, itu mungkin akan konsen ke bidang ini gitu Mas, lebih spesifik ke sejarah kereta api gitu. Jadi saya lihat di situ, termasuk di Leiden juga. Saat di Utrecht ini ketemu lokomotif Sri Gunung namanya, atau disebutnya The Bergkoningin. Itu salah satu loko yang dulu dinas di Indonesia, setelah purna tugas ya dibawa ke Belanda. Nah, ditanya sama teman-teman di Belanda, apakah ada kebalikan yang mau dibawa dari Belanda ke Indonesia itu? Saya tanya dulu ke lokonya, dia bilang nggak mau, saya sudah nyaman tinggal di sini karena lebih terawat di sini. Gitu. Jadi nggak usah, saya titip salam aja kepada saudara-saudara saya yang ada di India Belanda atau di Indonesia itu, semoga bisa nasibnya seperti saya atau kita berkumpul kembali di Belanda. Nah, Sri Gunung ini atau The Bergkoningin ini itu
auranya itu feminim mas, itu jadi menyuarakannya seperti itu, gitu. Dari si logo ini mungkin kalau bawa apa ini alatnya itu, alatnya yang ghost detector apa itu bisa bicara tuh dia. Feminim kan energinya. Bisa ngomong tuh. Nggak usah dibawa. Mas saya malah kasihan ya sama teman-teman saya di sana, itu saudara saya di sana, kok nggak kerawat katanya. Kenakan saya di sini, gitu. Iya. Dan itu dibenarkan oleh pengelola museum. Gitu. Jadi itu salah satu logo yang dikeramatkan di situ. Itu termasuk arsip-arsipnya itu ketika saya membuka, saya minta izin gini mas, karena itu arsip asli. Selama ini kalau saya lihat di website tuh kan foto ya, ini asli saya lihat di depan persis. Energinya gimana om di situ? Kuat mas. Kuat, dan itu saya menganggap itu pusaka. Di perpusnya langsung saya, jadi di koleksi langka di Universitas Leiden. Kemudian saya ngobrol juga dengan profesor yang di sana. Salah satu ceritanya saya tanya tentang bagaimana sih kolonialisme pada waktu itu. Ya disampaikan bahwa tidak sepenuhnya itu Belanda yang disalahin, tapi yang merugikan itu juga dari para atasan-atasan lokal itu. Jadi seperti maaf ya disebut tumenggung-tumenggung, raja-raja ataupun adipati, feodalisme itu seperti apa. Itu yang benar-benar memeras untuk memperkaya diri sendiri dan melanggengkan pemerintahannya. Termasuk orang Belanda waktu itu pun juga membayar upeti ternyata gitu. Ini yang ngomong seorang profesor loh mas, bukan retrokondisi-kondisian loh, karena saya juga mendatangi Departemen Sejarah dari Universitas Leiden. Jadi bertemu dengan Ibu Dokter ini Alicia Skeker gitu. Jadi ini teman dari dosen-dosen saya. Salah satunya Pak Margono gitu, Pak Dr. Margono dulu yang pernah jadi narasumber di KTJ gitu. Itu yang merekomendasikan untuk saya bertemu. Akhirnya kita sharing sessionnya itu tentang kolonial Hindia Belanda yang ada di Indonesia itu, aspek-aspeknya apa aja, terus hubungannya seperti apa gitu itu sih mas. Menarik banget teman-teman, ternyata perjalanan Om Hao di Belanda itu beneran fokus ke sejarah om ya. Iya, jadi lebih ke sejarah, hubungan spiritualnya apa, kemudian sekarang survei saya ke sana gitu. Nah mungkin kalau nanti dengan tim KTJ kita macam-macam yang akan kita telusuri, termasuk teman-teman saya yang di sana juga, lokasi mana yang rekomendasi gitu. Jadi macam-macam mas, ada bangunan, ada salah satu stasiun tua yang dulu diangkut untuk genosida Nazi terhadap Yahudi, waktu itu ada juga stasiun itu, tempat makam. Termasuk saya mendatangi Begraafplaats ya, atau Kerkhof kalau di sini makam Belanda. Sana masih rapi mas sana, gitu, masih tertata, masih rapi gitu. Saya bisa memberikan satu gambaran, berarti dulu makam Belanda di Indonesia itu kayak gini gitu. Jadi kita ada komparasi di situ. Memang studi sejarah sih waktu saya ke sana, salah satunya itu. 3 rekomendasi lokasi kalau KTJ Belanda mana aja? 3 rekomendasi tentu pertama ke Hoorn. Untuk sejarah VOC dan ada kelamnya. Kalau boleh nanti ke Museum Kereta Api sebenarnya. Karena energinya kuat juga di situ ya. Di situ. Terus mungkin tadi sih bekas stasiun yang di Den Haag kalau itu. Den Haag. Tempat bantian itu banyak sebenarnya. Itu. Nanti informasi banyak kok. Jadi saya punya teman-teman di sana sudah siap membantu. Paham. Kalau yang aku rasain dari energi Om Hao yang Om Hao bawa sebenarnya di sana tuh sebenarnya lebih teratur om ya, lebih rapih, nggak se-chaos kita ke Thailand energinya. Iya. Bener. Jadi memang kita yang harus mendatangi tempat tersebut dan mudah untuk mendapatkan informasi juga. Iya. Namun memang ada di beberapa titik ya om ya, yang emang di situ lebih baik jangan didatengin deh, karena entitasnya bukan lagi entitas ecek-ecek kan di sana gitu. Nah ini om terakhir om ya. Ada nggak sih om, maksudnya tempat yang Om Hao datang ke sana itu angker banget dan entitasnya apa di situ? Kemana ya? Kalau hampir semua tempat itu sebenarnya sama ya. Oh, ini di Museum Kereta. Jadi kita masukin gerbong gitu, gerbong laundry gitu. Settingannya itu dan persis mas, tata lampunya, apanya itu persis.
Terus saya masuk sama tante waktu itu di kereta tahun 50-an, saya bilang kita cepat keluar karena takut kalau nanti buka pintu kereta ternyata ini kembali ke masa lampau. Jadi kereta portal gitu kita sebutnya. Kereta portal. Portal dimensi. Jadi kita masuk tapi itu nggak batin loh mas, itu fisik loh. Jadi dioramanya itu persis banget, persis kayak zaman dulu gitu. Kita masuk nggak ada berubahnya, nggak ada bedanya. Kita masuk ke dalam itu. Itu dan Anda udah ngerasa nggak enak gitu karena jam operasi museum itu sampai jam 5 sore, tapi kita diberi akses sampai jam 7-8 malam. Dan itu masih terang, tapi ya udah malam sebenarnya. Kita coba masuk gerbong-gerbong tuh gitu. Dan itu ya spooky kita pikir satu tempat. Tapi tidak terus kita menganu museum enggak ya, karena yang kita rasakan pada waktu itu. Klosi keretanya itu satu tempat. Berarti lebih ke ini Om ya, berarti lebih ke ancaman fisik lah ya, kita dipindahkan dimensi. Pindah dimensi ini yang ke kereta, kemudian kalau di museum yang Body World itu aman sih menurut kita. Aman. Walaupun itu koleksinya manusia yang diawetkan ya, tapi kan mereka donatur, jadi aura yang kita rasakan tuh ya aura bangga, seneng gitu ya beda budaya ya gitu. Terus di dekat kita nginep sebenarnya juga ya. Dekat kita nginep tuh ada dua, jadi yang hotel tuh angker karena warganya. Itu lebih angker mas menurut saya tuh, karena kita mau dicelakain waktu itu. Itu mau ya amit-amit ya, bisa kalau kita dicelakain gitu nggak bisa pulang sini atau meninggal di sana kan nggak lucu gitu, maksudnya meninggal di tanah orang gitu. Terus yang dekat kita nginep yang di Amsterdam tuh juga agak spooky juga. Yang tadi kita ada genderuwo gitu, tapi yang pengalaman bener kita ya waktu di kereta sebenarnya. Ancamannya fisik soalnya ya. Karena kita takutnya kita buka pintu kereta kita keluar loh kok ini tahun itu kan hilang kita nggak bisa pulang. Dan itu settingannya persis sama dan tata lampunya apanya itu karena di sana kan beda dengan museum di sini. Karena itu di indoor. Jadi di indoor terus tatanya itu persis, tahunnya dikembalikan ke keretanya tahun di itu. Indoor jadinya. Iya, jadi keretanya di dalam ruang. Iya, dalam ruang. Berarti nggak di PP, nggak dipanasin, nggak outdoor gitu. Terus dikembalikan direstorasi seperti tahun itu. Persis dalamnya, interiornya persis. Jadi kayak kita time travel masuk situ. Residualnya kencang juga berarti Om. Iya, salah satunya itu sih. Ada kata-kata perang dunia, perang gitu mas di situ. Perang dunia itu ada itu. Capek mungkin yang lebih ke kalau misalnya kita retrokognisi mungkin karena residualnya sangat kencang mungkin gambarnya juga lebih jelas. Ya. Apalagi tata ruangnya persis. Jadi dibilang kenceng iya didukung sama perabotnya. Nah gitu. Itu luar biasa. Itu sih mas pengalaman di Belanda. Wah, alhamdulillah banyak banget Om ya. Maksudnya kesan terus cerita-cerita yang didapat. Terima kasih nih Om udah mewakili tim KTJ juga untuk ke Belanda dan gimana tim? Siap nggak? Tahun depan kali. Amin. Yang kita tagih sekarang netizen kita tagih. Setidaknya saya sudah ke sana udah mewakili keinginan kalian loh. Kita tagih sekarang. Kemarin nagih kita kapan ke Belanda, sekarang kita tagih kapan kita 3 juta nih kita tagih. Nah ini Om sebelum ditutup nih Om ya. Ada nggak sih Om pesan buat teman-teman yang emang pengen banget ke Belanda gitu? Ya tentunya tergantung tujuannya kita ke sana apa gitu. Tapi hati-hati juga dengan segala aktivitas di sana. Tidak merekomendasikan menggunakan beberapa angkutan umum yang mahal. Mungkin lebih massal ya, angkutan umum massal aja ya, yang ya lebih murah atau banyak jalan kaki gitu. Terus mungkin kalau yang nggak cocok dengan makanan di sana, mending masak sendiri kalau untuk waktu tinggal lama. Kita bawa bekal Om ya dari sini. Bawa bekal juga, bukan berarti terus kita ini itu enggak, tapi yang lebih cocok sama lidah kita aja lah gitu. Kalau kita ngomong tentang harga atau apa itu kan ini ya mas beda-beda setiap orang kemampuannya, tapi kalau kita relatif lah gitu. Tapi kalau kita bilang ya makanan sesuaiin sama kita gitu, suhu dan macam-macam. Jadi siapkan macam-macam lah, banyak persiapannya banyak banget kalau ke Eropa tentu visa dan macam-macam gitu. Oke, jadi ya kita harus lebih prepare dari semua hal ya Om ya. Entah secara pribadi, fisik maupun psikis juga harus lebih dimatangkan karena itu benar-benar negara orang lain. Iya, bekalnya juga, tabungannya juga harus lumayan gitu. Karena kita tahu loh, kita dianggap kerdil ketika di sana. Jadi kita datang sana ya jangan gembel, pada dideportasi. Betul. Gitu. Oke Om, kita cukupkan Om.
kita cukupkan. Dan satu lagi yang nggak terbiasa terbang 15-16 jam itu juga disiapkan. Nanti akan ada sisi waktu 5 jam, akan ngalami apa namanya mas? Jet lag, gitu. Terbangnya cukup lama gitu. Ya disiapkan fisik dan macam-macam, terutama finansial. Karena euro lagi mahal sekarang. Oke, kita tutup. Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tetap dukung tim KTC obrolan santai, kelam dan juga keliruan dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng, share banyak mungkin. Dan kita tutup, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi utang sapi naring rahayu, sagung dumadi. Tangguel.